Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberi kebahagiaan setiap harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi di daily vlog aku. Nah kali ini video tentang cleaning motivation. Nah yang teman-teman minta ya, video beberes rumah full dari depan sampai belakang pokoknya. Jadi hari ini aku mau full beberes rumah. Ini tuh keadaan rumahnya udah kosong ya teman-teman. Oma Raka tuh udah pulang tadi subuh. Jadi subuh tadi tuh Oma Raka, adik-adik aku tuh udah pada pulang ya. Jadi ini udah sepi lagi rumahnya. Jadi untuk mengisi kesibukan ini aku beberes rumah aja ya. Nah ini aku mulai dari ruang tamu teman-teman. Pokoknya di sini videonya aku cuma beres-beres rumah aja lah gitu ya. Dan ini tuh nggak sekaligus gitu ya teman-teman. Karena posisinya kan aku ada bocil-bocil di rumah. Ini tuh aku sempetin pas mas Rakanya sekolah, terus adiknya tuh diangkat tuh lagi tidur ya. Ini tidur pagi gitu. Makanya aku gercep ini buat beberes. Tadi pagi aku pokoknya udah ngurusin anak-anak segala macem. Nah ini aku ada waktu buat beberes rumah gitu. Ini aku beres-beresin dulu. Ini hampers kemarin akhirnya dibuka juga pas ada Oma Raka. Aku tuh kan nggak terlalu ini ya doyan-doyan gitu kue-kuehan. Jadi pas kemarin aku suruh buka-bukain, aku suruh makan-makanin semuanya. Ternyata itu tempatnya gemes banget ya, bisa buat ini naruh kue-kue aku yang masih ada sisa gitu. Apa namanya, keranjang gitu, gemes banget. Nah oke, ini aku lanjut nyapu-nyapu. Pokoknya ini aku nyapu dari depan sampai belakang, nanti lanjut lagi buat ngepel gitu ya teman-teman. Dan aku mau beresin kamar depan juga, mau ganti spray. Kalau di kamar aku Diangka lagi tidur ya, jadi nggak aku beresin dulu. Nah oke, ini daripada aku ngelantur kemana-mana, jadi mendingan kita jawab Q&A aja di video sebelumnya. Seperti yang aku bilang, mau jawabin pertanyaan dari teman-teman, tapi ternyata nggak banyak ya teman-teman yang nanya. Jadi ya nggak apa-apa, ya udah kita jawab yang ada aja ya. Nah yang pertama nih dari White and Orange. Nah hai bun, aku nanya dong, gimana rasanya ketemu sama teman, kerabat, tetangga atau orang lain yang tahu bunda ngevlog atau nonton vlog bunda? Ada rasa kagok nggak? Rasa kagok ya, kalau di awal mungkin iyalah ya, pasti ya kalau ketemu orang tuh aduh nanti dibahas nggak ya, kan kita takutnya kalau dibahas ya teman-teman. Mau mendingnya tuh jangan dibahas deh gitu, ya udahlah pura-pura nggak tahu aja gitu kan maunya kita. Nah pastilah di awal tuh ada rasa kagok gimana-gimana, cuman kalau aku tuh orangnya santai teman-teman. Aku tuh nggak terlalu mikirin nggak terlalu kepikiran sama pikiran-pikiran orang tentang aku gitu. Pokoknya aku tuh orangnya santai banget gitu kan, dan aku juga mungkin mentalnya udah biasa lah ya, kan sebelumnya aku juga jualan-jualan online, nguli sana nguli sini gitu. Maksudnya tuh apa aja aku jual gitu kan, apa aja aku lakuin gitu buat cari uang gitu kan. Nah istilahnya tuh kayak aku ngevlog nih kayak satu langkah lebih maju gitu kan. Maksudnya aku sekarang hanya berdiam diri di rumah, nggak perlu nguli sana nguli sini, tapi tetap masih bisa menghasilkan. Istilahnya tuh menurut aku ya, ini aku satu langkah lebih maju lah gitu dibanding aku yang sebelumnya gitu kan. Jadi aku malah lebih santai, lebih enjoy gitu, lebih ya menikmati lah gitu istilahnya. Dan ini ya, aslinya ya teman-teman, sebenarnya tuh nggak seheboh yang kita bayangkan. Emang kalau teman, tetangga, keluarga itu semuanya pasti tahu lah ya, pastilah tahu kan. Nah pas aslinya tuh yang keadaan sebenarnya tuh sebenarnya nggak seheboh yang kita bayangkan kok, yang kita pikirkan gitu. Kalau ketemu orang-orang bakal gimana sama kita gitu, enggak gitu. Dan sepengalaman aku sih ya teman-teman, ini nggak tahu sih aku uzon atau apa, semoga enggak ya. Justru tuh kalau orang-orang terdekat atau orang-orang yang tahu lah ya, justru tuh kadang kalau ngelihat keberhasilan kita tuh nggak mau terlalu dibahas gitu kan, nggak mau terlalu di heboh-hebohkan gitu, diem-diem aja gitu. Kecuali kalau kita lagi terpuruk atau apa gitu kan, orang pasti pada ingin tahu ya. Tapi kalau justru ngelihat keberhasilan kita atau kitanya lebih
ini lagi berhasil lah gitu, lagi enak lah keadaannya gitu ya, justru orang tuh males gitu ya, males pengen tahu segala macem gitu nggak sih teman-teman, atau akunya nih yang suuzon gitu. Jadi ya menurut aku tuh sebenarnya keadaannya nggak terlalu seheboh itu kok teman-teman. Jadi tenang aja, santai gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai ngevlog ya udah, maju aja, fokus gitu ya sama sama apa yang kita kerjakan gitu, jangan terlalu terdistract sama keadaan sekitar. Oke teman-teman, lanjut tuh kan, aku tuh suka gitu teman-teman. Suka ngelantur kemana-mana jadi panjang gitu kalau udah bahas apa gitu ya, mohon maklum ya. Oke, selanjutnya ini dari Kak Adila. Masyarakat SD mana ya Bun? Perlengkapan anak sekolah dong Bun, apa-apa aja yang harus kita siapkan. Anak pertama aku kebetulan tahun ini mau masuk SD. Wah sama dong Bun, kebetulan anak pertama aku juga tahun ini masuk SD. Masyarakat SD-nya di ini ya, aku masukin di SD Muhammadiyah 2 di Jalan Ayani Pontianak. Kalau teman-teman yang di Pontianak pasti tahu. Nah, kebetulan pas pendaftaran tuh perlengkapannya tuh hampir 90% tuh udah disiapkan ya, kayak baju-baju, peralatan sekolah segala macem. Jadi aku tuh cuma nyiapkan sepatu sama tasnya aja Bun. Nah itu 2 aja yang aku siapin ya, yang lainnya tuh udah dipersiapkan gitu sama sekolah. Jadi aku kurang tahu sih kalau di sekolah yang lain ya, paling kan baju-baju seragam gitu-gitulah ya teman-teman yang dipersiapkan. Nah terus lanjut lagi apa ya, Mbak Ica usianya berapa? Aku kelahiran 92, jadi tahun ini masuk umur 30 tahun. Terus suaminya umur berapa? Sama umur suamiku juga ya, kita tuh cuma beda 1 bulan, aku Maret dianya April. Jadi sama-sama 30 tahun. Terus Mbak Ica anak keberapa? Anak pertama Bun, kalau suamiku anak bungsu. Nah terus tuh ini Mas Raka udah pulang sekolah ya, ini adiknya tuh lagi tidur tapi nggak lama pasti bangun, soalnya Mas Raka kalau udah pulang sekolah tuh pasti heboh gitu ya. Nah tuh kan udah bangun. Nggak apa-apa lah, ini aku lanjut dulu sebentar. Nah terus lanjut lagi, Kak Ica kok nggak pernah ke kampungnya suami, selalu yang di videoin kampung dan keluarga Kak Ica terus, mertua Kak Ica udah nggak ada ya gitu. Nah ini juga yang banyak ditanyain ya, kadang juga ada yang nanya tuh, Kak Ica kok jatah mertuanya nggak ada gitu, jatah orang tuanya Kak Ica aja gitu. Kadang tuh nyelekit juga ya, cuman ya udah aku mencoba untuk berpositif thinking. Kadang juga udah sering aku jawab tapi masih banyak yang nanyain gitu ya. Nah teman-teman, jadi suamiku tuh udah yatim piatu ya. Nah udah almarhum. Kalau ibu mertua tuh udah meninggal tuh sejak suamiku kecil, masih TK atau SD gitulah. Nah bapak mertuaku meninggal waktu aku hamilin Mas Raka 3 bulanan gitu. Jadi sebelumnya aku juga tinggal sama bapak mertua, sempet juga ngerawat waktu itu bapak mertua aku sakit ya, sakit kanker paru-paru gitu. Nah jadi setelah bapak mertuaku meninggal gitulah kita baru pindah ke rumah ini. Jadi rumah ini tuh sebenarnya udah ada sebelum aku nikah sama suami, masih rumah asli lah banget gitu ya. Nah jadi waktu itu kita sempat ngerawat dulu mertua sakit kan, sebelum aku nikah pun udah bantu suami ngerawat bapak mertua. Nah setelah meninggal ya baru deh kita pindah ke rumah ini gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi sisa kakak ipar, kakak-kakaknya ada 2, satunya di Pontianak sini yang biasa aku main, satunya di Singkawang. Nah jadi tinggal bertiga deh mereka. Kayak gitu teman-teman ceritanya. Oke gitulah ya pokoknya. Terus lanjut lagi, ada pertanyaan siapa nih? Dari Kak Nena Siti Aisyah. Mbak aku mau nanya dong, dulu Mbak Ica kuliahnya di mana, jurusan apa, kenal sama suami di mana, hehe jadi kepo. Ini juga banyak ditanyain. Nah aku kuliahnya tuh di Fakultas Keguruan ya teman-teman. Aku di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terus ambil jurusannya tuh pendidikan matematika. Nah jadi aku lulusan guru, nah lulusan SPD sebenarnya. Terus kenal sama suami ya. Jadi singkat cerita tuh kenalnya tuh
gara-gara ini loh, gara-gara temenku tuh lagi pasang foto profil sama aku. Nah, jadi suamiku tuh temennya temen aku gitu. Jadi dia ngeliat aku kan di foto profil. Waktu itu zaman BBM ya, teman-teman. Jadi dia lagi ganti foto profil gitu sama aku. Nah, dari situ deh dia nanya-nanya gitu, minta kenalin gitu-gitulah, klasik ya kalau zaman dulu tuh, teman-teman. Waktu itu aku kuliah masih semester berapa ya? Semester 6 gitu lah. 6-an gitu. Jadi kita pacaran sekitar 2 tahunan. Pokoknya aku selesai kuliah tuh kita memutuskan untuk nikah. Jadi 2 tahunan lebih gitulah pacarannya. Nah, waktu itu semester 6 kan. Waktu itu aku tuh, nah ini jadi panjang nih nanti ceritanya, nggak apa-apa lah ya. Waktu itu aku tuh nggak inilah ya, nggak tertarik, nggak suka lah gitu. Adalah perjuangannya ya di balik itu. Jadi aku nggak suka, bukan tipe aku gitulah ya. Nah, tapi tuh apa namanya, waktu itu aku nggak pacaran, waktu itu aku masih nggak pacaran. Waktu itu kebetulan aku nggak pacaran, cuman ada beberapa lah PDKT-an gitu ya, yang deket gitu. Nah, sampai akhirnya aku kayak ya udahlah, memutuskan untuk mau pacaran deh gitu ya, mau serius deh gitu ya. Udah umur berapa nih gitu. Jadilah waktu itu aku ini dulu, eliminasi dulu yang lagi aku PDKT itu kan, sampai akhirnya aku merasa nggak ada yang cocok nih gitu. Lalulah pilihan terakhir tuh suamiku ini. Jadi tuh kayak udah, ya udahlah daripada nggak ada gitu. Ya Allah, gitu banget. Pokoknya gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu ya ada cerita dikit nih. Jadi kan aku waktu itu ini ya, dari kecilnya aku tuh dirawat sama bibi aku kan, tinggalnya sama bibiku. Jadi tuh orang-orang pada banyak yang tahu tuh aku tuh tinggal sama bibiku tuh kebetulan kan beradalah gitu ya, orang adalah gitu. Nah, tapi kan orang tua aku waktu itu saatnya lagi susah-susahnya ya teman-teman. Masya Allah, kita tuh numpang di rumah popoku, nenekku gitu, gubuk lah gitu ya, cuma numpang satu kamar doang di belakang gitu. Ditambahin dinding-dinding triplek gitu-gitu. Pokoknya kayak beneran kayak yang di rumah bedah gitu loh teman-teman. Dulu rumahku tuh kayak gitu ya aslinya. Nah, jadi setiap aku tuh iseng, setiap yang kenalan sama aku tuh pasti aku bawa gitu ke rumah orang tua aku. Nah, itu tuh ya hampir sebagian besar tuh pada banyak yang ngilang. Jadi tuh dulu tuh bukan hanya cewek aja ya yang matre, cowok juga banyak loh yang matre. Jadi aku tuh suka ngujinya tuh kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh kan karena kan posisinya waktu itu nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu yang pacaran serius-serius banget. Jadi ya udah, kalau dia nggak mau nerima aku ya udah gitu aku mikirnya. Nah, sampai yang pas terakhir nih kan suamiku juga aku bawa ke situ, dan responnya tuh sangat-sangat welcome banget, be aja dia tuh. enjoy aja, aku bawa ke gubuk aku tuh gitu, mau nerima aku apa adanya gitulah ya. Mungkin itu juga salah satu faktor aku akhirnya bisa menerima dia gitu. Jadi karena rasa nyaman, karena rasa ya udahlah gitu ya, jadi diri sendiri gitu, mau nerima aku apa adanya gitu teman-teman. Ya pokoknya kita tuh benar-benar berjuang dari nol sih. Waktu itu suamiku masih pengangguran, masih minta jajan sama bapaknya gitu. Tapi semenjak pacaran sama aku, nah itu kan karena aku bilang mau serius nih gitu. Udahlah, habis kuliah nih mau nikah gitu ya, aku udah capek gitu kerja. Posisinya waktu itu kan aku juga kuliah sambil kerja, cari uang sendiri lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi dia mulailah cari kerja juga sana sini, ngelamar sana sini gitu ya. Banyak, pokoknya beberapa kali ditolak, ngelamar SPG, sempat juga ngelamar PLN karena nggak ada biaya kan ya. Jadi ngelamarnya ya udah murni aja gitu. Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak ya belum rezekinya. Sampai akhirnya ngelamar itu Pelindo, salah satu perusahaan BUMN. Nah, itu kan pasti banyak banget pesaingnya yang istilahnya tuh kalau murni tuh mungkin ya cuma 10% kali gitu kan. Nah, alhamdulillahnya tapi suamiku bisa keterima di sana. Alhamdulillah lah rezekinya. Waktu pas aku udah semester 7 gitu, udah nyusun udah mulai ini ya, udah 2 semester lagi lah istilahnya gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah udah keterima kerja dianya.
Ya gitu teman-teman, singkat ceritanya. Nah kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, pokoknya nanti tanyain aja di kolom komentar, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Ini udah selesai teman-teman, udah rapi rumahnya. Alhamdulillah, ini tuh udah sore hari, aku lanjut ngepel tadi tuh setelah bangun tidur gitu ya. Sebenarnya ini ada lanjutannya lagi videonya, aktivitas malam aku, tapi aku lanjut di next video aja ya. Oke deh, sampai di sini aja videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye.